Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini lagi bergulir isu-isu yang selalu membuat panas kuping saya guys. Kenapa buat kuping saya? Buat panas kuping saya karena gini guys ya. Ini isu-isu belakang ini, isu-isu ke depan ini akan mengalir sebuah isu yang dimana mata uang antara ringgit dan rupiah guys. Aduh, saya tuh kalau udah berbicara ringgit dengan rupiah, apalagi sekarang itu isunya ringgit sudah naik drastis. Bahkan tertinggi di Asia guys, di Asia. Bayangkan gue gini, di sisi lain gue gini, ya Allah ya, kenapa nggak waktu gue ada di sini gitu. Sedangkan rupiah kan makin turun sekarang guys. Dimana rupiah makin turun, dan ada orang-orang Indonesia tuh yang bilang, terutama si Bendik itu, mendoktrin pemikiran-pemikiran orang-orang sini itu seakan-akan kalau rupiah turun, maka orang-orang pelancong itu akan datang ke sini dan membeli barang-barangan Indonesia. Yang jadi pertanyaan sekarang, barangan apa yang milik Indonesia? Orang semuanya punya milik asing. Artinya, kalaupun ada orang yang datang ke sini, ya, artinya kalau ada orang yang datang ke sini, itu pun dia akan beli barang asing. Ya, apa sih milik Indonesia? Nggak ada guys. Ada beberapa lah, tapi tak banyak. Tak banyak. Mungkin dalam 100% itu mungkin dalam 3%-nya aja. Itu milik Indonesia. Itu keuntungan katanya Benik, kita yang diuntungkan. Diuntungkan di mananya? Dan yang kedua, nyatanya ya pelancong-pelancong asing itu yang masih terbanyak itu masih di antara tiga negara, yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sampai sekarang itu masih itu yang paling banyak didatengin pelancong-pelancong asing. Bali, contohnya Bali ya. Bali yang katanya Bali ini tempat destinasi wisata yang sangat luar biasa dan yang sangat diharapkan oleh Indonesia, nyatanya Bali. Gue baru datang dari Bali guys, beberapa hari yang lalu itu gue ke Bali, dan gue tuh banyak berbicara dengan banyak cakap-cakap lah dengan kawan-kawan yang bekerja ojol atau ya seperti Grab Car, Grab ojol. Gue banyak yang cakap-cakap lah dengan kawan-kawan. Kebetulan kawan-kawan saya itu banyak yang bekerja di ojol dan Grab Car. Mereka sendiri itu mengeluhkan keadaan Bali yang sekarang guys. Artinya tidak semacam yang dulu-dulu, yang 2025 ini masih oke lah. Sekarang ini teruk sangat katanya. 2024 ini masih oke. Sekarang ini teruk sangat dia cakap. Kawan-kawan saya cakap yang mengalami keadaan di Bali sebagai driver ojol dan driver car guys, atau kereta. Dia bercerita, pendapatan pun tak semacam dulu, tak semacam itu hari lah sebelum terjadinya macam ini. Yang katanya pelancong menarik untuk datang ke sini itu menurut gue sangat berbohong kali itu. Sangat berbohong kali. Ya nyatanya, faktanya yang ada di lapangan enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Pelancongan kita, wisata kita itu banyak yang tutup gara-gara tidak ada orang yang datang. Tempat pelancongan kita yang dibuat dulu-dulunya sama yang dibangga-banggakan sama negara, ternyata sekarang banyak ditutup karena tidak ada pelancong yang mau datang ke sana. Itu salah satu contohnya. Ya, di beberapa tempat, bukan hanya di Bali, Lombok juga ada beberapa kawanku yang kerja di Lombok sebagai resepsionis hotel. Katanya hotelnya tak seperti ya tahun-tahun kemarin lah gitu. Artinya apa yang dicakapkan Bendik itu ya menurut gua mohon maaf, ya tipu guys. Karena faktanya nggak seperti itu. Faktanya justru terbalik. Kalau kita berbicara ini masalah uang ini guys ya.
masalah uang. Benny kan bilang gitu kan. Katanya kalau rupiah melemah ini adalah strategi katanya untuk menarik pelancong asing datang ke Indonesia. Nyatanya apa? Nyatanya apa? Tempat pelancongan kita itu banyak yang tutup. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak ada, bukan tidak adalah ada orang yang datang, tapi tak seramai 2025 dan 2024. Ini cerita orang yang bekerja di lapangan, yang bekerja di hantar-hantar orang. Kawan-kawanku banyak yang kerja seperti itu. Ini fakta dan kenyataannya yang ada di lapangan. Itu guys. Ya, kita balik ke isu beras. Ini lagi heboh nih, isu-isu beras nih. Aduh, gini guys ya, gini. Kita ini katanya mempunyai stok beras itu yang paling banyak sekarang. Ini mecah rekor katanya guys. Namun nyatanya beras-beras itu kita beli dari Vietnam dan Thailand. Kita beli dari sana. Ya, kita beli dari sana, dan kalau dari pertanian kita itu sebenarnya tidak cukup karena banyak petani-petani padi, petani-petani beras itu banyak yang udah beralih guys. Yang dulunya bertani padi itu sekarang mereka ya beralih ke pokok-pokok, ditamin pokok, beralih ke kopi macam itu guys. Apa ya, pokok kopi itu guys. Banyak yang beralih ke situ. Contohnya di tempatku, contoh yang paling sangat-sangat kelihatan itu di tempatku ini guys, di kampungku. Itu dulunya kampungku, gue berulang kali gue ceritakan tentang ini semuanya. Dulunya di tempatku ini itu cukuplah untuk makan satu kampung. Artinya orang-orang kampung sini itu yang sekitar 14.000 orang yang ada di kampungku ini itu tak payah beli beras keluar. Tak payah beli beras keluar itu sudah cukup memenuhi untuk makan sehari-harinya warga kampung yang ada di sini. Namun sekarang nyatanya kalau dulu 100% itu kampung-kampung sini rata-rata petaninya ya bertani padi, sekarang itu hanya tinggal sekitar 15% dari 100% yang dulu ya. Dari 100%, sekitar 15% yang bertahan menanam padi. Yang lain tuh beralih semuanya, guys. Beralih semuanya. Kenapa? Ya, kenapa mereka ini beralih? Karena mereka berpandangan rugi, guys. Rugi. Bertani padi itu rugi. Ini cerita-cerita orang-orang kampung dan termasuk orang tuaku dulu ya sama seperti itu. Merasakan rugi akhirnya ya karena tidak ada perkembangan kan, kita itu bertani maunya kan mau ada perkembangan, nggak mungkin kita hidup terus-terusan begitu kan, pasti maunya kan ada perkembangan. Namun kalau tidak ada perkembangan ya terpaksa untuk beralih ke bertani yang lain seperti itu guys. Ya ini contoh kecilnya di kampung saya, dan bukan hanya di kampungku tapi sudah di berbagai tempat di Indonesia itu banyak yang beralih. Jadi kalau dikatakan kita kaya dengan beras itu sangat bohong. Kalau kaya dengan impor beras, ya. Beli beras dari luar, ya. Itu nyatanya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys. Selawat.